Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak Miss? Kita kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran kimia. Masih pada materi yang sama, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh tentang penyetaraan reaksi redoks masih menggunakan metode setengah reaksi. Ya, di sini saya hanya mengulang-ulang saja agar kamu bisa lebih memahaminya. Ya, untuk mengingatkan kembali bahwasanya penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi, kamu harus membagi menjadi dua bagian. Itu tahap yang pertama. MnO4 negatif menjadi Mn2 positif, itu untuk reaksi yang pertama. MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif. Ya. Langkah yang pertama, setarakan unsur selain O. Nah, di sini ada unsur Mn. Di sebelah kanan ada unsur Mn. Di sebelah kiri Mn-nya berjumlah 1. Di sebelah kanan pun Mn-nya berjumlah 1. Maka Mn sudah setara. Langkah selanjutnya, yang kekurangan O ditambahkan H2O. Sebelah kiri terdapat 4O. Di sebelah kanan tidak terdapat O, maka sebelah kanan kekurangan 4O, maka ditambahkan 4H2O. Oke, selanjutnya yang kekurangan H ditambahkan H+. Sebelah kiri tidak ada H, di sebelah kanan terdapat H. Berjumlah 4 kali 2 ada 8H, maka sebelah kiri kekurangan 8H, maka sebelah kiri ditambahkan 8H positif. Nah, langkah yang terakhir, lihat muatannya. Yang kelebihan muatan ditambahkan elektron. Yang sebelah kiri, muatannya berjumlah negatif 1 ditambah 8, sama dengan 7. Dari mana dapat 8? Ingat, koefisien harus dikalikan dengan muatan. 8 kali positif 1, 8. Maka negatif 1 tambah 8 sama dengan 7. Untuk muatan yang kanan. Muatan kanan, kamu lihat di sini ada positif 2 dengan koefisiennya 1. Maka 1 dikali 2 positif sama dengan 2. Nah, sebelah kiri muatannya 7, sebelah kanan muatannya 2. Maka yang berlebih muatannya adalah sebelah kiri. Berlebih berapa? Berlebih 5, maka ditambah 5 elektron. Ini untuk persamaan yang pertama. Lanjut untuk persamaan yang kedua. C2O4 2 negatif menghasilkan CO2. Oke, setarakan unsur selain O. Nah, di sini ada C. Di sebelah kiri C-nya berjumlah 2. Di sebelah kanan C-nya berjumlah 1. Maka sebelah kanan harus kita setarakan dikali 2 dengan menambahkan koefisien di depannya. Ingat, di kiri C-nya ada 2, di kanan C-nya tadi ada 1, maka kita kalikan 2 dengan penambahan koefisien. Jelas ya? Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya yang kekurangan O ditambah H2O. Sebelah kiri O-nya ada 4, sebelah kanan O-nya juga ada 4, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka sudah setara O-nya. Kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Yang kekurangan H ditambah H positif. Sebelah kiri tidak ada H, di sebelah kanan juga tidak ada H. Maka kita lanjutkan ke langkah yang terakhir. Yang kelebihan muatan ditambahkan elektron. Lihat di sebelah kiri muatannya. Sebelah kiri muatannya ada negatif 2. Sebelah kanan muatannya kosong atau tidak ada. Ya, muatan kiri negatif 2, muatan kanan kosong. Maka yang kelebihan muatan adalah sebelah kanan. Mengapa? Karena negatif 2 dengan 0, yang lebih besar adalah 0. Ya, maka yang sebelah kanan ditambahkan 2 elektron. Ini untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2. MnO4 negatif ditambah 8H positif ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2 positif ditambah 4H2O. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, C2O4 2 negatif menghasilkan 2CO2 ditambah 2 elektron. Nah, lalu kita samakan elektronnya.
Di atas elektronnya berjumlah 5. Di bawah elektronnya berjumlah 2. Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 5. Nah, dari sini baru kita kalikan satu persatu. 2 dikali MnO4 negatif. 2 MnO4 negatif ditambah 2 dikali 8H+. 16H+. Ditambah 2 kali 5 elektron, 10 elektron menghasilkan 2 kali Mn2 positif, 2 Mn2 positif ditambah 2 kali 4, 8H2O. Oke, yang kedua 5 kali C2O4 2 negatif, 5 C2O4 2 negatif menghasilkan 5 dikali 2 CO2, 10 CO2 dan ditambah 5 kali 2 elektron, 10 elektron. Nah, kita matikan yang sama. Oke, ada elektron, di atas ada 10 elektron, di bawah 10 elektron. Ingat, yang bisa kita matikan adalah yang berseberangan ya. Di sini kan yang di atas elektronnya berada sebelum panah, sedangkan yang bawah elektronnya berada setelah panah, maka bisa dimatikan. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa dimatikan? Tidak ada, hanya itu yang sama. Maka langsung kita turunkan. 2 MnO4 negatif ditambah 16H positif ditambah 5 C2O4 2 negatif menghasilkan 2 Mn2 positif ditambah 8H2O ditambah 10 CO2. Nah, untuk menentukan reaksi ini sudah benar atau tidak, kita lihat satu-satu unsurnya. Sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri Mn, dimulai dari Mn. Mn-nya berjumlah 2 dari sini. Sekarang O. O-nya ada 2 kali 4, 8. 5 kali 4, 20. 20 ditambah 8, 28. Lalu H-nya sama dengan 16. C-nya sama dengan 5 kali 2, 10. Itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan, ya, Mn-nya ada 2. O-nya 8 kali 1, 8. 10 kali 2, 20. 20 tambah 8, 28. Kemudian H-nya, ya, 8 kali 2, 16. Kemudian C-nya ada 10C. Maka yang kiri dan yang kanan unsurnya sama, maka reaksinya sudah benar. Oke, contoh yang kedua, ya, ini penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Sama, yang pertama kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Bi2O3 menjadi BiO3 negatif karena sama-sama memiliki Bi. Oke, setarakan unsur selain O. Di sini ada Bi. Ingat, di sini di sebelah kiri Bi-nya berjumlah 2, sedangkan di kanan berjumlah 1. Maka sebelah kanan kita tambahkan, maka sebelah kanan kita setarakan dengan menambahkan koefisien. Maka di sini dikali 2 agar sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat jumlah O. Yang kekurangan O ditambahkan H2O. Di sebelah kiri O-nya ada 3, di sebelah kanan O-nya ada 6. Maka yang kekurangan O adalah sebelah kiri. Kekurangan berapa? Kekurangan 3. Maka ditambah 3H2O. Oke, lanjut. Yang kekurangan H ditambahkan H+. Sebelah kiri terdapat 6H. Sebelah kanan tidak ada H. Maka sebelah kanan ditambahkan 6H positif. Oke, baru yang langkah terakhir adalah yang kelebihan muatan ditambahkan elektron. Sebelah kiri muatannya 0. Di sebelah kanan muatannya, nih, ini ada negatif 1. Ingat, harus dikali dengan koefisien. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ditambah 6 kali positif 1, positif 6. Negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Maka yang kelebihan elektron adalah sebelah
kanan, kelebihan berapa? Kelebihan 4, maka ditambahkan 4 elektron. Itu untuk persamaan reaksi yang pertama. Yang kedua, ClO negatif menghasilkan Cl negatif. Oke, setarakan unsur selain O. Ada Cl. Cl sebelah kiri berjumlah 1, di sebelah kanan pun berjumlah 1, maka Cl-nya sudah setara. Lanjut untuk langkah selanjutnya. Yang kekurangan O ditambahkan H2O. O di sebelah kiri berjumlah 1. O di sebelah kanan tidak ada. Maka sebelah kanan kekurangan 1O, maka ditambahkan H2O. Lanjut, yang kekurangan H ditambahkan H positif. Sebelah kiri tidak ada H, sebelah kanan ada 2H, maka sebelah kiri ditambahkan 2H positif. Nah, dari sini baru kita lihat muatannya. Sebelah kiri muatannya negatif 1. Ya, negatif 1 ditambah 2 kali positif 1, 2. Negatif 1 tambah 2, 1. Ya, yang sebelah kanan muatannya negatif 1. 1 dan negatif 1. Maka yang kelebihan adalah sebelah kiri. Kelebihan berapa? Kelebihan 2. Ya, negatif 1 dikurang negatif 1 sama dengan 2. Maka ditambah 2 elektron. Mengapa misi tambah 2 elektron? Sekali lagi saya ingatkan, 1 dikurang negatif 1 sama dengan 2, maka ditambah 2 elektron. Oke, sampai sini mengerti ya? Langkah selanjutnya adalah menggabungkan reaksi 1 dan reaksi kedua. Reaksi 1 adalah Bi2O3 ditambah 3H2O menghasilkan 2BiO3 negatif ditambah 6H positif ditambah 4 elektron. Untuk persamaan kedua, ClO negatif ditambah 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cl negatif ditambah H2O. Nah, dari sini kita samakan elektronnya. Di atas elektronnya ada 4, di bawah ada 2, maka di atas dikali 1 supaya lebih sederhana. Di bawah kali berapa? Dikali 2. Oke. Nah, karena reaksi yang pertama dikali 1, maka hasilnya tetap Bi2O3 ditambah 3H2O menghasilkan 2BiO3 negatif ditambah 6H positif ditambah 4 elektron. Untuk persamaan kedua, 2 dikali ClO, 2ClO negatif ditambah 2 kali 2H positif, 4H positif ditambah 2 kali 2 elektron, 4 elektron menghasilkan 2 kali Cl negatif, 2 Cl negatif ditambah 2 kali H2O, 2H2O. Nah, matikan yang sama. 4 elektron habis. Lanjut. 6H positif, 4H positif, maka sebelah kanan sisa 2. 3H2O, 2H2O, maka sebelah kiri sisa 1. Nah, di sini udah bisa kita turunkan ya. Bi2O3 ditambah, ini tadi sisa 1, H2O ditambah 2 ClO negatif menghasilkan 2 BiO3 negatif ditambah, tadi ini sisa 2, 2H positif ditambah 2 Cl negatif. Oke, karena ini adalah suasana basa, maka ingat kalau suasana basa ada penambahan langkah. Apa itu penambahan langkahnya? Tambahkan OH negatif di kedua ruas sesuai dengan jumlah H positif. Saya ulangin, kalau dia dalam suasana basah, tambahkan OH negatif di kedua ruas sesuai dengan jumlah H positif. Nah, di sini terdapat 2H positif, maka sebelah kiri kita tambahkan 2 OH negatif. Dan di sebelah kanan juga kita tambahkan 2 OH negatif. Jika terdapat H positif dan OH negatif di satu ruas, maka menjadi H2O. Nah, ini menjadi H2O. Ini menjadi 2H2O.
Nah, selanjutnya kita matikan H2O yang sama. Di sebelah kiri ada H2O 1, di sebelah kanan ada 2. Maka yang sebelah kanan sisa 1. Hasil akhirnya 2OH negatif ditambah Bi2O3 ditambah 2ClO negatif menghasilkan 2BiO3 negatif ditambah 2Cl negatif ditambah H2O. Dari mana reaksi ini benar atau salah? Kita lihat per unsurnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri O-nya berjumlah 2 ditambah 3, 5 ditambah 2, 7. Kemudian H 2, ya ini 2. Oke, cuma 2 hanya. Bi-nya 2, Cl-nya 2. Nah, sebelah kanan. Kanan O-nya berjumlah 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Hanya 2, hanya 2. Bi-nya 2, Cl-nya juga 2. Maka kiri dan kanan sama, reaksinya sudah benar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap kalian mengerti apa yang telah Miss jelaskan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, atur pola makan, tidur yang teratur, gunakan masker jika hendak berpergian, dan rajin mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.